Tahu Udah, ya Bu. apa? Bela negara, Bu. Agenda Wawasan pembentukan kebangsaan, karakter, Bela negara, Bu. sikap dan perilaku bela negara. Ini ada suara bocor dari mana nih? Oke. Ya baik, izin saya share dulu sebelum saya mau mulai pembelajaran. Saya ingin memperkenalkan diri. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Udah? Bisa, Bu. Ya, mohon responnya ya. Oke, saya mau lihat mana reactionnya. Ayo reactionnya, berikan hatimu padaku pagi hari ini. Silahkan. Mana reactionnya? Coba reactionnya. Oke, mana tepuk tangan virtualnya dong? Oke, ada yang sudah kasih hati. Terima kasih Pak Edwin, tepuk tangannya. Ya, oke semuanya sudah ya. Alhamdulillah. Pak Tian juga dong. Pak Tian, mana hatimu Pak Tian? Terima kasih ya Pak Tian yang pagi ini akan mendampingi kelompok 2 untuk fasilitasi saya dalam pembelajaran agenda 1. Baik, ya nama lengkap saya seperti yang sudah disebutkan, Dr. Gigi Silviani Kusuma, Magister Public Health. Ya, saya seorang Widya Iswara, ahli madya atau senior trainer. Ya, kali ini akan memfasilitasi sahabat-sahabat baru saya, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 128 Kabupaten Poso. Benar? Benar, Bu. Benar ya, alhamdulillah. Benar, Ada 10 Bu. orang. Ya, ada 10 Benar, Bu. orang yang sudah masuk ya. Baik. Nah, sedikit tentang saya supaya kita lebih terkoneksi nanti ya, karena ada 3 sesi pembelajaran secara sinkronos ya. Selebihnya kita akan bertemu secara asinkronos. Oleh karena itu lewat grup WhatsApp atau medsos ya teman-teman, baik dalam penugasan-penugasan. Dan ini saluran komunikasi saya. Ya, silahkan ini ya diamati. Ya, ini nomor handphone sekaligus nomor WhatsApp, alamat email Silviani wisukses@gmail.com. Dan saya punya Instagram juga, punya Facebook juga ya. Jadi kalau ini teman-teman sahabat baru saya adalah generasi milenial, nah kalau saya ini milenial. Ya. Jadi maminya anak-anak milenial gitu. Boleh? Boleh, Bu. Boleh ya. Oke. Tentang pengalaman saya sebagai seorang ASN itu dimulai sejak tahun 2000 ya. Diangkat pertama kali CPNS tahun 2000 sebagai tenaga kesehatan dan bertugas di beberapa puskesmas di Kota Palu. Ya, kalau ada yang dari Palu, puskesmas di tengah kota itu puskesmas Kamonji, puskesmas Duyu, ya itu sebagai dentis, ya sebagai dokter gigi. Kemudian tahun 2007 hijrah ke Kabupaten Parigi Motong dan di sana diberi amanah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, Parigi Motong. Dan sesuai kompetensinya di bidang perumahsakitan, saya juga seorang konsultan perumahsakitan. Ya, gelar Magister Public Health itu konsentrasinya di perumahsakitan. Ya, oke. Dan sejak 2014
saya diangkat oleh provinsi, oleh gubernur, ya, sampai sekarang sebagai tenaga fungsional tertentu Widya Iswara. Yang tugas pokoknya saat ini adalah melaksanakan kegiatan pelatihan seperti saat ini, kemudian melakukan pengembangan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para ASN, dan juga melakukan penjaminan mutu pelatihan. Ya, jadi semua ini untuk para ASN. Ya, dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Nah, pendidikan ya sesuai gelarnya sejak 1987 sampai 1995 di Universitas Hasanuddin Makassar, ya, di Fakultas Kedokteran Gigi, dapat gelar dokter gigi. Nah, tahun 2008 sampai 2010 itu pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Magister Manajemen Rumah Sakit, dan dapatkan gelar Magister Magister Public Health. Nah, itu dia pengalaman-pengalaman dan riwayat pendidikan, kemudian keahlian. Nah, keahlian ini terus diasah, ya. Tetapi untuk kebutuhan sebagai seorang senior trainer Widya Iswara, keahlian-keahlian yang seperti ini yang sangat dibutuhkan, yaitu problem solver, public speaking, dan saat ini ASN juga sebagai seorang entrepreneurship, ya. Nah, kalau entrepreneurship ini bukan nanti jadi Widya Iswara, ya, tetapi ini sudah dikembangkan, ya, sudah mendapatkan pengalaman sejak sebelum diangkat jadi ASN, ya. Alhamdulillah dari kegiatan aktivitas ini banyak pengalaman ke luar negeri, pernah diundang ke China, ke ya negara-negara tetangga, ya, Malaysia, Singapura, kemudian 2 kali mendapat reward, ya, umroh ke Arab Saudi. Ya, ini semua adalah aktivitas sebagai entrepreneur, ya. Ya, dan hobi saya dari dulu membaca, ya, dan membaca dan menulis ini sangat erat kaitannya dan menjadi kebutuhan primer, ya. Nah, saat ini kita sebagai tenaga fungsional itu harus mampu membuat naskah tulis, ya, ilmiah. Kalau Anda ingin naik pangkat, nah apa ini yang harus dipenuhi, ya. Nah, jadi mulai dari sekarang kembangkanlah skill itu, membuat karya tulis, ya. Nah, nanti teman-teman dalam pelatihan dasar ini teman-teman akan dilatih, ya. Nah, dilatih. Jadi membuat laporan rancangan aktualisasi itu adalah bagian dari keterampilan yang Anda akan dapatkan, yang akan Anda latih. Jadi berusahalah sesuai dengan gagasan pribadi, ya, mencoba, ya, ada namanya proses. Memang tidak mungkin ada sesuatu yang langsung jadi semudah membalikkan telapak tangan, tetapi itulah proses yang teman-teman akan alami sepanjang karir sebagai seorang aparatur sipil negara, ya. Nah, sejak Widya Iswara ini hobi yang paling menyenangkan juga kuliner dan travelingnya. Jadi sejak jadi Widya Iswara, kalau kemarin tenaga medis, itu lebih banyak di rumah sakit, di puskesmas, ya, dalam gedung, ya. Alhamdulillah sejak jadi Widya Iswara lebih mengenal daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ya, sering ke Kabupaten Poso sudah berapa kali, ya. Oke, dan alhamdulillah kita ketemu saat ini dalam sesi virtual, ya, sesi blended, ya. Blended itu nanti teman-teman akan mendapatkan lagi klasikalnya, ya, beberapa hari. Itu. Jadi ini sisi e-learningnya, ya. Nah, barangkali itu tentang saya, ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan kepada teman-teman. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita
mencairkan suasana ini ya. Apalagi ini adalah pertemuan pertama kita dan teman-teman akan terus berproses sampai nanti ya setelah tahapan e-learning, teman-teman akan masuk lagi ke off campus dan setelah itu ada klasikal ya. Klasikal itu ada pertemuan ya beberapa hari saja, 1 minggu. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan seminar akhir. Nah, itu sedikit tentang ya. Saya silakan kalau ada yang ingin diinikan supaya saya sekaligus mengenal teman-teman yang 10 orang ini. Oh ya, sudah buka Collabjar semua? Sudah lihat apa yang saya sudah upload di sana? Oke, Pak Sudah, Raja. Bu. Oke. Nggak ada? Sudah lengkap ya tentang diriku ya? Oke. Siapa? Ini Vivin. Vivin tugasnya di mana? SKM. Iya, mohon izin Ibu, saya tugasnya di Puskesmas Taripa, Bu, Kabupaten Poso. Oh, di Taripa ya, Puskesmas. Ya. Oh, Frisi. Alfrici, Ibu. Iya. Iya, saya tugas di Puskesmas Tangkura. Lebih khususnya lagi jadi bidan desa di Desa Bidan Padalembara. desa. Iya. Di Tangkura ya, banyak teman-teman saya di Tangkura. Tapi Iya. lebih kepada teman ini ya, business relation. Nah, iya, Ibu. Nah, Dokter Fandri Tumiwa pasti orang kesehatan jelas ya. Tadi 2 orang itu sudah ini Dokter Fandri tenaga medis. Silakan Dok, di mana tugasnya? Mohon izin Dok, saya Dr. Fandri bertugas sekarang di Puskesmas Korobono di Pamuna Tenggara. Di mana itu? Pamuna Tenggara. Pamuna ya. Iya. Oke, alumni? Saya Alumni mana? Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Dok. Wacana di mana itu? Jogja, Dok. Oh, di Jogja. Iya. Oh, kalau saya pernah jadi orang Jogja pada saat pendidikan S2-nya ya. Sama nggih, Bu. Siap. Oke, selanjutnya Pak Edwin. Tadi ada Pak Edwin. Pak Edwin, how are you? Baik, Bu. Ya, mohon izin, Bu. Ya. Perkenalkan, saya Dwi Kurnia Tangkialo, asal instansi dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Kalau asal daerah dari Sulawesi Selatan, Bu. Oh, sama Selatan. Selatan di mana Pak Edwin? Di Kabupaten Luwu Timur, Bu. Luwu Timur. Oke. Ya. Dekat Palopo berarti ya? Lain ya? Beda 1 kabupaten lagi, Bu, baru dapat Palopo. Oh, gitu. Siap. Mengapa nih Pak ke Poso? Sudah lama di Poso? Lalu sempat kerja di Sulawesi Tengah, Bu, di Palu. Oh. Nah, kebetulan ada buka pendaftaran PNS, makanya coba di Poso. Puji Tuhan diterima di Poso, Bu. Iya, memang body seperti Pak Edwin ini dibutuhkan di Poso. Ya, oke. Vivin, sudah ya tadi? Belum ya? Vivin sudah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Vika. Ini background-nya apa nih, Vika? Di mana nih background-nya? Di kantor, Bu. Oh, di kantor, di front office-nya ya? Iya, Di mana Bu. sih kantornya? Di penanaman modal, Bu. Oh, mantap. Iya, penanaman modal. Kalau menyebut penanaman modal, saya kebetulan sangat aktif di pengusaha muda, ya, PMKM, mikro kecil menengah. Oh, Nah, siap, Bu. Siap. ya, jadi Siap. mudah-mudahan setelah
pembelajaran ini kita sudah saling kenal ya, bisa terkoneksi kembali ya. Oke. Siap, Bu, siap. Ya, silakan Pak Raja. Pak Raja tadi belum ya? Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Ya. Mohon izin Ibu, nama saya Raja Ghazali Maskin. Saya dinas di Dinas Pertanian, Bu, di bidang prasarana dan sarana. Oke, pertanian, kemudian ada perikanan Pak Edwin tadi, ya sudah. Alfitri sudah ya, Alfri, apa sih namanya? Izin Ibu, Alfrici. Alfrici. Iya. Sudah tadi Ibu di Oh Tangkura. iya, siap. Ini saya lihat urutan ininya, kotaknya ya. Nah, silakan Dokter Wirda. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Wirda. Tugas saya di Puskesmas Tangkura, Dok. Tangkura juga, berarti sama tadi ya, siapa tuh? Nah, yang SKM ya? Iya, Ibu Alfrici. Alfri. Iya, Ibu. Iya, maaf tadi terkeluar. Oke deh. Siapa yang belum tadi? Iya. Ini Mei tadi sudah ya? Sampai tertutup, sorry. Nah, ini Mesli di ini. Mesli? Mesli, di mana? Halo, Mesli enggak kedengaran suaranya? Oh ya, itu. Jadi saya ini sekaligus ngecek ya bagaimana ini kita. Coba dicabut ininya, headsetnya dari komputernya. Sepertinya tidak berfungsi, suaranya enggak terdengar. Nggak usah pakai ini. Ya, silakan. Mesli. Oh, enggak kedengaran juga nih. Apa masalahnya? Udah dicabut ininya? Headsetnya pakai komputer. Oh ya. Enggak terdengar suaranya saya, tapi bisa mendengar ya? Suara saya terdengar? Bisa. Oke, nanti itu masalahnya ya. Nanti dicoba diatasin. Kemudian Veronica. Ya, mohon izin dokter. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya dari instansi Puskesmas Taripa. Oke, Taripa. Misli tadi Poso, Rumah Sakit Poso ya. Kemudian silakan Pak Wayan Supriyana. Pasti dari Bali. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya terlambat masuk room. Mohon maaf Bu, perkenalkan diri, nama saya Wayan Supriyana, sekarang berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bu. Oh, hilang-hilang suaranya Pak, terputus. Apa internet saya yang kurang bagus ya? Selamat pagi ya, Bu. Di mana?
Tugasnya di mana tadi Pak? Di Terputus Dinas ini. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bu, Kabupaten Poso. Oh, di pemberdayaan masyarakat. Iya, baik. Udah semua ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi kita di kelompok 2 akan ada 2 sesi lagi nanti ya untuk pembelajaran sinkronus. Baik, kalau tidak ada hal-hal, kita saling mengenal. Saya akan memulai pembelajaran agenda 1 ya. Bentar ya. Oke. Ya, baik teman-teman. Kali ini kita akan kembali lagi dalam sesi e-learningnya ya untuk pembelajaran agenda 1 atau agenda sikap perilaku bela negara. Ini salah satu agenda dalam pelatihan dasar yang bertujuan untuk pembentukan karakter pegawai negeri sipil. Ya, teman-teman adalah wajib untuk mengikuti pelatihan dasar di tugasnya, ya, untuk memahami peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Ya, karena ini pertemuan pertama kita dan juga latsar yang pertama kali di awal tahun 2023, saya ucapkan mudah-mudahan ini adalah awal karir yang baik ya untuk teman-teman. Tahun 2023 ini teman-teman memulai sebagai seorang ASN yang berkarakter. Ya. Nah, di sesi MOC teman-teman sudah pasti banyak mendapat asupan-asupan tentang apa sih ya dalam modul-modul. Sudah baca modulnya belum? Ada berapa modul di agenda 1? Ada 3, Bu. Benar sekali. Ya, ada modul, tetapi karena di sini kita akan menempa teman-teman yaitu dalam hal sikap perilaku bela negara. Jadi modul itu yang bisa kita baca dari sisi kognitifnya, knowledge-nya, ya, pengetahuannya tentang bagaimana pembentukan sikap perilaku bela negara itu. Benar sekali, ada 3 di sana modulnya yang bisa membantu kita memahami ya tentang sikap perilaku bela negara. Ya. Nah, dalam agenda ini teman-teman akan dibekali tentang pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Ya, jadi ada 3 modulnya, yaitu modul wawasan kebangsaan dan bela negara, yang kedua isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Benar? Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya. Iya, kalau nggak ada reaksi. Ya, ini ngomong-ngomong ini dapat trofi berapa nih semua teman-teman saya, sahabat saya di kelompok 2 ini? Izin, Bu, 94, Bu. Oh, 94.
Berarti bintang emasnya dapat berapa Pak ya? Pak Wayan? Izin Bu, 90 Bu, trofi 5 Bu. Oh, trofinya 5 ya. Wah, keren nih. Kalau Pak Edwin? Dapat trofinya berapa Pak? Trofinya 5 Bu. 5 juga. Keren nih. Oke. Africi. Iya Ibu, trofinya dapat berapa? dapat 5 juga Ibu. 5 juga. Iya. Keren ya. Alhamdulillah. Jadi berarti teman-teman kan di sana sudah banyak mengikuti kuis-kuis ya tentang pengetahuan tentang bela negara ya, tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, oke deh, selamat ya kepada teman-teman. Jadi ini yang akan membekali teman-teman untuk mengisi ya, menginternalisasi cinta tanah air, bela negara ya. Jadi bekal yang dari MOC ini di sesi e-learning teman-teman akan ulang lagi, permantap lagi dengan pendampingan dari seorang fasilitator ya. Saya tidak maksudnya saya tidak bisa memberikan semuanya di sini karena pusat pembelajaran adalah pada peserta ya. Jadi fasilitator berperan untuk membantu peserta dalam menginternalisasi ya, atau menambah kognitif dari pembelajaran atau pengetahuan yang sudah didapatkan di MOC. Kemarin di MOC kan secara mandiri ya, teman-teman dapatkan baca modulnya, ikutin kuisnya ya, itu belajar sendiri. Nah, itulah proses ya. Di sini di e-learning ini ada fasilitator yang akan mendampingi. Tetapi teman-temanlah sebagai pusat pembelajaran itu yang harus proaktif. Ya. Jadi jangan menunggu apa semua. Jadi slide-slide saya itu sangat simple. Ini hanya untuk menstimuli teman-teman untuk mengingatkan tujuan pembelajaran dari agenda 1. Ya, yaitu wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Ya, karena selanjutnya teman-teman inilah yang akan mempraktekkan, ya, hadir di dalam jiwa dan raganya jiwa nasionalisme, jiwa bela negara, ya, itu hadir dan tidak akan diajarkan, tetapi itu sesuatu yang teman-teman tentu bukan nanti ikut pelatihan dasar baru mengerti apa itu ideologi negara, ya, apa itu cinta tanah air, ya, bukan. Jadi peran saya di sini adalah menstimuli, bisa kembali menyemangati, mengisi dada masing-masing dengan semangat api bela negara. Karena apa? Karena apa? Karena bangsa negara kita inilah tumpah darah kita. Tujuan kita mengisi hidup, ya. Teman-teman sudah diangkat dan dipercaya oleh negara sebagai perwakilan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya saya ingat suara saya terdengar jelas. Halo? Iya Ibu. Jelas. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu, jelas. Jelas, Iya. Bu. Jelas Ibu. Jelas Ibu. Kurang jelas? Jelas Ibu. Ibu. Jelas, Bu. Halo?
boleh kasih reactionnya kalau suaranya enggak ini, kasih jempolnya. Coba suara saya bisa terdengar jelas? Oke. Sip, terima kasih Pak Raja, Ibu Fikra, Artrici, oke, dan lain-lainnya ya, teman yang lain. Oke. Nah, kompetensi apa yang diharapkan dari sahabat Latsar, yaitu kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Ya, ancaman negara kita di era VUCA saat ini, pernah dengar VUCA? Ya, era di mana turbulensi sangat kencang. Ya, turbulensi itu kalau pesawat, itu yang paling membahayakan, ya, guncangan yang hebat. Ya. Ada volatility, ada ketidakpastian, ambiguitas, uncertainty, complexity. Ya. Permasalahan yang sangat kompleks. Itulah lingkungan strategis kita nanti dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Jadi itu bukan cuma slogan, teman-teman, ya. Tapi kita mengisi dada ini dengan rasa nasionalisme, rasa kecintaan kepada tanah air, bangsa Indonesia. Ya. Karena apa? Peran dan fungsi kita. Anda diangkat, dipercaya oleh negara saat ini. Ya. Setelah pelatihan dasar, Anda menerima sertifikat, itu artinya kontrak kerja. Ya. Dimanapun, di seluruh pelosok tanah air ini, aparatur sipil negara hadir sebagai perwakilan pemerintah. Merekalah perpanjangan tangan pemerintah. Ya. Jadi mungkin dalam mindset kita, jangan kita hanya berpikir tentang gaji, ya, tentang rasa aman. Gaji itu adalah rasa aman aja, ya, bahwa kita setiap bulan, ya, akan diberikan hak-haknya sampai nanti masa purna bakti telah tiba. Tetapi bukan hanya itu, ya. Kita punya kewajiban-kewajiban. Ya. Adalah perjanjian moral kita terhadap bangsa ini. Oleh karena itu, kalau, ya, jiwa bela negara ini tidak kuat di dalam diri seorang ASN, inilah yang akan menjadi hambatan-hambatan secara individu. Ya, mungkin rasa jenuh dalam bekerja, mungkin ingkar dari tugas-tugas, atau bisa merugikan masyarakat. Seorang ASN yang profesional benar-benar memahami peran dan fungsinya sebagai seorang aparatur sipil negara. Jadi agenda 1 ini memang tidak nampak nanti di dalam aktualisasinya, tetapi itu ada di dalam jiwa masing-masing. Ya. Inilah yang menemani teman-teman sahabat Latsar sepanjang karir Anda sebagai seorang aparatur sipil negara. Itu yang ada, mengalir bersama warna merah darahnya, ya, itu ada di setiap detak
nadinya itu ada merah putih di dalamnya. Bisakah itu kita internalisasi? Ya, itu semua harus kita bangun dengan mindset, ya, pola pikir. Ya. Seorang Dalai Lama, ya, seorang filosofi dari agama Buddha mengatakan, hati-hati dengan pikiranmu, ya, karena dari pikiranmu akan terlontar kata-kata, lisanmu, ya. Jadi tidak salah kita selalu mendengar positive thinking. Orang yang selalu berpikiran positif, kata-katanya akan lahir sebagai kalimat-kalimat positif. Ya, itu 80% itu pengaruh pikiran bawah sadar. Dari pikiran inilah yang melahirkan kata-kata kita, lisan kita. Dan itu hati-hati dengan kata-katamu karena akan terlihat dari actionnya, tindakannya. Ya. Jagalah tindakanmu, sikapmu. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, itulah yang membentuk perilaku dan menjadi karakter. Jadi kalau kita membangun mulai dari mindset yang positif, ya, lalu kebiasaan kita membangun karakter yang positif, yang membanggakan. Hati-hatilah dengan lingkunganmu, karena inilah di sekitar kita yang bisa ikut berkontribusi dalam membentuk karakter kita. Berdiskusilah dengan orang-orang yang selalu positif. Jangan, ya boleh kita bercanda, tetapi tetap kita menjaga, ya, menjadi hal yang positif. Karakter yang baik, insya Allah, hidupnya akan baik. Ya, hidupnya akan positif. Karirnya akan bagus, lancar, selamat. Diawali dengan tadi membangun pola pikir. Jadi, teman-teman, itu bukan hal yang sesuatu yang muluk-muluk, tetapi inilah proses pembentukan karakter seseorang. Bukan hanya untuk bagi ASN, tetapi seluruh individu, ya. Oleh karena itu, teman-teman, mulai saat ini, ya, harus memahami betul fungsinya sebagai seorang aparatur. Ya. Apa yang menjadi kita kemarin-kemarin di masa masih bebas, ya, sejak sahabat-sahabat Laser diangkat dan dipercayakan oleh negara sebagai aparatur sipil negara, ya, untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan profesionalnya, yang dokter untuk memberikan pelayanan medis, ya, yang perikanan, nah, apa keilmuannya, kompetensi apa, berikanlah pelayanan itu kepada masyarakat. Dan teman-teman di sini di pelatihan dasar tidak hanya sekedar teori. Ya, di MOC memang knowledge-nya, pengetahuannya. Tetapi sebentar lagi mulai di e-learning ini teman-teman mulai dilatih, mempraktekkan. Jadi dalam penugasan sebentar tolong itu dikerjakan, ya.
sebagai aktualisasi diri. Ya. Siapa Anda? Kami belum tahu. Apa kompetensinya? Kita belum tahu. Tetapi itu nanti akan terlihat pada saat Anda menuangkan dalam bentuk penugasan-penugasan, kemudian dalam diskusi-diskusi kelas, ya, apalagi nanti di klasikal, ya, nanti akan ada tatap muka. Nah, itulah kompetensi yang diharapkan bagi teman-teman peserta SAR, khususnya di agenda 1 ini. Nah, silakan ya teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan, ya. Nah, boleh ya, boleh raise hand ya, supaya saya lihat, atau langsung bunyikan ininya ya. Siapa tahu saya nggak lihat layarnya karena slide saya terbuka, jadi sebagian saja yang nampak di layar saya. Ya, jadi inilah kompetensi yang diharapkan teman-teman sebagai seorang ASN, ya, pelayan masyarakat. Harus profesional, ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya orang belum terlalu ini ya, tapi saat ini sangat dituntut profesionalisme. Siapa yang tidak mengembangkan profesionalisme ini juga akan terlambat, ya, akan low dalam meniti karir, ya, karena kita akan ada jenjang-jenjang, teman-teman, diangkat dengan di tahapan awal nanti sesuai perjalanan waktu, nanti akan berproses, akan terus meningkat ya karirnya. Saat ini saya tahun 2000 seperti teman-teman, statusnya, posisinya sekarang di 2023, berarti sudah 23 tahun saya sebagai ASN, sebagai PNS yang mengabdikan kompetensi saya, profesionalisme saya ya sebagai perwakilan pemerintah, sebagai seorang ASN. Ya, pangkat saya sekarang sudah pembina utama muda. Golongan berapa tuh? Ada yang tahu? 4A. Oh, 4C sayangku. Ya. Nah, saya di awal diangkat dengan 3B. Kenapa? Karena dokter, apoteker itu dulu pengangkatannya. Nggak tahu ya sekarang. Kalau sarjana lain kan 3A ya. Kalau medis itu 3B. Itu juga apoteker. Jadi sudah 23 tahun saya bekerja. Nah, itu tidak sedikit proses yang kita alami. Penuh perjuangan ya, penuh ya, itu kalau perjuangan itu seolah-olah lebih banyak ininya, berkorbannya atau lebih banyak tidak nyamannya. Nah, tetapi itu perjuangan itu adalah sebuah usaha. Usaha kalau kita nikmati itu akan menyenangkan. Ya, saya selalu menganggap begitu. Jadi bodoh amat dengan kata orang. Katanya saya terlalu ambisius. Oh, silahkan Anda yang mengamati. Tetapi yang itu yang menjadi kebutuhan saya. Ya, alhamdulillah saya share sedikit teman-teman. Saya dari tenaga medis dan sampai saat ini saya tetap menjalankan profesionalisme saya sebagai seorang dentist. Ya. Mengapa saya sekarang senang, nyaman sebagai seorang bidik suara? Tetap karena kompetensi yang lainnya sebagai seorang tenaga medis saya bisa tetap jalankan. Walaupun tempat tugas saya bukan lagi di rumah sakit, bukan lagi di puskesmas, tetapi di pengembangan sumber daya manusia. Ya. Tentu pengalaman-pengalaman, sistem memori saya merekam, dan itulah yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat Latsar yang kebetulan di kelompok ini
dominan orang kesehatan. Jadi tentu ya kita punya ruang sekarang untuk banyak berdiskusi ya. Pak Edwin dan yang lain dari pertanian, perikanan itu tentu no problem, karena pengalaman bekerja 23 tahun ini juga saya berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, di kepemimpinan ya, pelatihan kepemimpinan saya juga banyak membimbing, coaching yang bukan dari orang kesehatan medis, tetapi kita semua adalah ASN ya, berarti lingkup kerjanya sama. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan pembelajaran di agenda 1 ini dapat membekali teman-teman lebih mengisi lagi, khususnya jiwanya ya, jiwa kita nih yang harus dikuatkan. Membangun mentalitas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Ini harus kuat nih, ya, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh hoax, apalagi radikalisme. Bahkan, ya, kita nggak tahu, karena sadar atau tidak sadar, ancaman itu selalu ada. Apa itu ancaman? Sesuatu yang bisa membahayakan diri, individu, masyarakat, ataupun negara kita. Tugas kita dong, yang membela tanah air ini, yang membela bangsa kita dari ancaman-ancaman yang ada. Ada ancaman yang nyata, ada ancaman yang tidak nyata. Hati-hati di zaman digital saat ini. Kejahatan-kejahatan mulai merajalela. Itu kan kompetensi. Literasi digital ini sangat perlu. Siapapun Anda, apapun Anda, sekarang eranya informasi teknologi. Sehingga kita mudah dalam pengambilan keputusan. Mana yang hati-hati, mana yang tidak benar, mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita kita tingkatkan, ya, kita melindungi masyarakat kita, memberikan pelayanan, termasuk adalah menjaga masyarakat kita dari ancaman atau kerugian-kerugian yang akan. Siapa masyarakat itu? Kita adalah bagian dari masyarakat. Kita adalah penerima pelayanan, benar tidak? Kalau saya menyekolahkan anak saya di sekolah, saya butuh pelayanan seorang guru. Ya, pendidik. Ya. Pak Edwin, Pak Raja, atau siapapun yang butuh pelayanan kesehatan, datang ke sarana pelayanan kesehatan. Dia statusnya sebagai pelayan masyarakat, penerima pelayanan. Sedangkan tenaga medis itu pemberi pelayanan. Jadi masyarakat itu siapa? Masyarakat itu kita, ya. Kita juga orang dilayani. ASN juga mendapatkan pelayanan di instansi kita, ya. Saya sebagai seorang widyaswara, saya juga mendapatkan pelayanan dari teman-teman yang ada di instansi, pelayanan dari bendahara, ya. Setiap bulan gaji saya tahu-tahu sudah terima. Itu kan bentuk pelayanan. Jadi ada pelayanan internal, ada pelayanan eksternal. Ya. Kita masing-masing individu itu tahu peran dan fungsinya apa. Nah, sehingga kita dapat memperbaiki performa kinerja dalam memberikan pelayanan. Baik kepada internal kita maupun kepada eksternal kita. Nah, teman-teman sahabat Lasar di kelompok 2 ini adalah penerima layanan dari penyelenggara, ya, termasuk widyaswara, untuk memfasilitasi teman-teman. Ini adalah bentuk pelayanan.
Saya akan berikan pelayanan terbaik saya untuk memfasilitasi peserta latsar dari POSO. Ya. Nah, keberhasilan pembelajaran kita ini yaitu apabila teman-teman sahabat latsar itu sudah mampu menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Pasti itu tidak susah ya. Di MOC teman-teman sudah banyak menjawab, menyelesaikan kuis-kuis ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, di agenda 1 ini saya akan lebih memberi penekanan pada soft skill ya. Keterampilan menganalisis. Kalau seorang dokter, analisis itu sudah menjadi menjadi sangat mendarah daging ya, karena ilmunya sudah dari dulu ada, ilmu mendiagnosa. Nah, teman-teman di ASN ini walaupun bukan tenaga medis harus punya kemampuan mendiagnosa, yaitu problem solver ya. Penemu masalah dan memberikan solusi. Itu problem solver. Bagi seorang dokter ini sudah biasa, sudah tahu nih. Jadi kenapa ada masalah tubuh, ya, ada keluhan, ya, kita anamnesa. Anamnesa itu hanya untuk menggali informasi-informasi. Ya. Nah, inilah kebutuhan mendasar dalam menganalisa. Nah, soft skill ini teman-teman akan bawa terus dan itu harus dilatih dan dikembangkan terus. Ya. Berbahagialah teman-teman yang sampai pada tahapan mengikuti pelatihan dasar, ya, karena teman-teman tidak berjalan mengikuti saja arus air, ya, tapi kebijakan pemerintah, nah kita sangat ditonjolkan ya di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di sana hak dan kewajiban ASN sangat jelas ya. Nah, mari kita maknai itu dan membekali diri kita ya, membekali diri kita sebagai seorang ASN yang profesional. Ya, nah, di agenda 1 ini saya akan lebih banyak termasuk penugasan sebentar itu melatih, mempraktekkan soft skill dalam menganalisis ya. Tetapi ini karena sikap perilaku bela negara lebih kepada kesiapsiagaan ya. Nah, itu prakteknya. Jadi masih isu kontemporer. Ya, tetapi skill ini teman-teman bisa bawa sebentar untuk mendesain kegiatan aktualisasinya. Nah, ya. Setelah pembelajaran agenda 2, ada nilai-nilai berakhlak di sana, ya. Nah, itu dibekali lagi, kemudian masuk ke agenda 3, peran dan fungsi ASN. Nah, tentu ASN yang kekinian, ya, bukan ASN yang zamannya Umar Bakri, ya, banyak pengabdian. Nah, ya, di sini antara reward, ya, dengan tugas-tugas sudah jelas, ya. Kalau di ASN teman-teman tahu ininya apa namanya, hak-haknya apa aja nih? Halo? Hak-hak ASN apa saja? Boleh? Silakan. Kenaikan pangkat, Bu. Gaji, Kenaikan pangkat. cuti. Nah, ya, tetapi itu tentu yang lebih beraktivitas di sana tentu diri sendiri. Nggak mungkin kenaikan pangkatnya itu diterima begitu saja. Dan belum tentu
sama orang per orang, walaupun Anda seangkatan di sini, belum tentu prosesnya, kenaikan pangkatnya itu bisa sama-sama. Ya, tentu itu adalah sebuah proses, sebuah upaya yang kalau kita mengerti, kita siap siaga, kita tahu pengambilan keputusannya bagaimana. Ya, Andalah yang menentukan sendiri. Ya, hak-hak di sini lebih kepada pertama yang jelas ya, sudah tahu gaji. Ya, gaji itu memberikan rasa aman. Kenapa? Sudah terbukti saat pandemi kita di work from home, ya. Tetapi pelaku-pelaku usaha yang terpaksa dirumahkan, social distancing, apa? Income yang mereka dapatkan. Tapi karena kita sudah dijamin oleh negara, enggak, karena pandemi gaji kita diputus, enggak. Bisakah kita merasakan masa-masa krisis kemarin, ya, yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, yaitu bencana non-alam. Kalau 2018 sebagai bencana alam, ya, 2019, 2020 keluar lagi kebijakan keputusan Presiden nomor 12, kalau nggak salah, ya, tentang pandemi sebagai bencana nasional. Pada saat itu sebenarnya kita membutuhkan kesiapsiagaan kita sebagai seorang ASN. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan perubahan yang tiba-tiba. Kita tidak siap dengan segala kondisi. Tetapi akhirnya kita bisa beradaptasi, termasuk pembelajaran Zoom atau sistem blended saat ini. Ya, kita lebih efisien, kita lebih efektif, harus kita paksa semua unsur yang terlibat itu untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya. Nah, itu indikator hasil belajar, jadi bisa menjelaskan ya. Kemudian nanti analisis isu kontemporer sebagai soft skill-nya, kemudian dapat melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Oke, sampai sini ada yang mau share enggak? Sampai sini ada yang mau share? Sharing apa saja, baik pengalaman pembelajaran di emosi, pembelajaran di agenda 1 dengan e-learning, supaya saya tahu teman-teman bisa saya tambahkan ya apa dalam kesiapan teman-teman mengikuti pelatihan dasar ini. Silakan kalau ada unmute. Halo. Tidak ada? Saya mau tunjuk ah. Ini kalau apa ya? Kalau Anda yang mau bertanya, saya mau bertanya, boleh? Pak Wayan, kamu ingin mengatakan sesuatu untukku? Belum, Bu. Belum. Berarti asik ya mendengar ya. Jadi pendengar yang baik semuanya ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Habiskan dulu slide saya sehingga habis waktu ya selesai tugas saya ya. Nah, nanti dilanjutkan. Nah, benar sekali tadi kata teman-teman ya, ada 3 mata pelatihan di sini di agenda 1, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Ya. Nah, ketiga
materi atau pokok bahasan ini, teman-teman, itu ada di dalam diri individu, ya, dari sisi kognitifnya, dari sisi skillnya, dan juga actionnya, tindakannya, ya. Nah, itu yang kita perlukan bagi teman-teman. Jadi kalau percuma kita tahu, percuma dapat 5 trofi, ya, tetapi prakteknya nggak ada, ya. Harus, karena nanti teman-teman akan masuk pada satu tahapan namanya tahapan habituasi, ya. Setelah Anda mendesain kegiatan aktualisasi, menseminarkan, ya, yang didampingi oleh mentornya, coachnya masing-masing, nah teman-teman akan mengaktualisasikan. Oleh karena itu, kalau desain atau rancangan teman-teman bukan dari gagasan sendiri, bukan berasal dari analisis, ya, mendiagnosa sendiri, itu akan sulit. Akan sulit menghadirkan, akan sulit membiasakan nilai-nilai yang ada di pembelajaran. Karena apa? Anda copy paste, Anda tidak mengerti, hanya melakukan, tapi kurang, ya, kurang menginternalisasi. Setelah pelatihan dasar, semua itu akan hilang. Tetapi nanti akan prosesnya ada habituasi, pembiasaan, teman-teman menjadi sebuah kebiasaan dan terbentuklah karakter sebagai ASN yang profesional dan pelayan masyarakat. Ya, nah itu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah memulai, ya. Sebentar kita akan tahu tahap-tahapnya bagaimana kita bisa sebagai problem solver, ya, menemukan masalah. Jadi sebelum masalah itu teman-teman harus identifikasi dulu, karena masalah kita sangat kompleks, ya, di sekitar kita. Sebagai seorang individu, sebagai seorang dengan background yang tertentu, latar belakang pendidikan tertentu, kemudian latar belakang sosial, ya, lingkungan keluarga, kebiasaan-kebiasaan, tentu itulah yang sudah ada. Hanya saja sejak teman-teman diangkat sebagai seorang PNS dan mengikuti pelatihan dasar ini perlu dikuatkan lagi nih. Ya, semangat bela negaranya, nilai-nilai berakhlaknya, peran dan fungsinya, ya, sebagai seorang ASN. Tapi teman-teman bukan sebagai seorang individu yang tidak punya modal. Anda masing-masing membawa dengan modal masing-masing, modal pengetahuan, modal pengalaman kerja, modal interaksi sosial, ya, modal pendidikan, apalagi, ya, itulah modal. Tapi bagaimana kita membentuk karakter seorang ASN yang profesional, itulah yang teman-teman harus bangun. Jadi teman-teman perlu memahami ini sehingga antusiasme teman-teman dalam mengikuti pelatihan dasar ini bisa lebih menggairahkan teman-teman hingga nanti perjalanan karirnya. Anda selalu haus untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang sekitarnya. Ya. Bukan hak-hak kita yang kita tuntut, tetapi apa yang kita bisa berikan, ya, karena semua itu akan berimbas juga kepada revenue yang teman-teman akan dapatkan. Ya, jadi perlu sekali membangun mindset-nya, pola pikir sebagai ASN yang profesional dan
sebagai pelayan masyarakat. Tahu nggak kata pelayan, kata abdi, tahu nggak apa? Ya, bahwa orang yang kita layani itu lebih dari segalanya. Ya, kalau rumah makan Padang bilang pelanggan adalah raja. Masyarakat itu adalah customer kita, pelanggan kita yang harus kita berikan pelayanan terbaik kita. Ya. Bisakah ASN berpikir serupa? Ya, kita banyak menswastanisasikan ya, birokrat diswastakan. Karena apa? Ingin meniru bahwa customer oriented inilah yang terdepan, yang bisa membesarkan, membuat sebuah perusahaan sukses. Di birokrasi juga begitu. Kalau dulu orang berpikir, kalau pelayanan pemerintah buruk, jelek, utamanya di pelayanan kesehatan tuh, tapi sekarang tidak. Karena semua sektor pelayanan publik yang menerima pembayaran masyarakat itu harus dikelola secara badan layanan umum. Ya. Di mana ada rencana strategi bisnisnya ada. Bukan lagi pelayanan kesehatan itu sebagai salah satunya adalah pelayanan sosial, memberikan fungsi sosial. Tidak. Harus dikelola secara bisnis. Bisnis tapi tidak mencari-cari keuntungan. Sekolah, pendidikan, ya, universitas, itu semua sudah ada aturannya supaya harus dikelola melalui pola pengelolaan keuangan BLU. Ya. Puskesmas juga mungkin sudah mendapatkan ininya ya, mendapatkan informasinya dan penerapannya. Jadi semua ini sejalan ya, sejalan sarana prasarana, kebijakan dan peran dan fungsi kita. Nah, wawasan kebangsaan. Kebangsaan itu ya ini dari Sabang sampai Merauke. Ada lagi kah yang masuk? Ada yang keluar? Ini merah putih. Ya. Apa itu wawasan kebangsaan? Yaitu cara pandang bangsa Indonesia tetap tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Tentu ini pelajaran sejak ini ya. Saya yakin teman-teman ini sudah mendarah daging nih ya tentang wawasan kebangsaan. Tapi boleh saya tes-tes? Saya mau ngetes ya. Soalnya daripada dia membisu biasa juga otot lidah jadi kaku tuh ya, harus dilemesin ya. Pak Edwin. Saya suka Pak Edwin, dia sudah ini jidatnya, sudah pegang-pegang jidatnya. Iya, siap, Bu. Pak Edwin. Iya, Bu. Ya, bahwa kita sebagai abdi negara ya harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila. Bapak tentu hafal sekali Pancasila, Pak ya? Benar, Pak? Hafal, Bu. Edwin? Hah? Aman Hafal, ya? Bu. Aman, Oh, aman. hafal. Alhamdulillah. Coba, Pak, tolong disebutkan lagi ada 5 sila dalam Pancasila. Kan Panca 5 sila ya? Iya, Bu. Nah, tolong Bapak sebutkan mulai dari sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketiga, persatuan Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, terima kasih Pak Edwin. Walaupun awalnya sempat stagnan, ya, macet. Kalau tadi mulai dari sila pertama, saya yakin Bapak langsung terang, ya. Itu Pak, perubahan lingkungan yang senantiasa bisa berubah. Kondisi yang ada di sekitar kita itu bisa setiap saat berubah. Namun, sebagai seorang warga negara Indonesia, perubahan apapun, ya, kita harus siap. Kita harus siap. Karena Bapak mungkin sudah tertanam memang ini, jadi tidak sulit. Hanya sedikit perlu adaptasi, ya. Perlu adaptasi. Nah, kita biasanya Pancasila 1, yang masalah lancar gitu. Begitu kita rubah sedikit, nah ternyata awalnya macet tapi lama-lama lancar. Ya? Oke. Boleh? Saya suka yang cowok-cowok. Sudah manusiawi kan itu? Boleh saya minta Pak Raja? Pak Raja. Ya, Ibu. Siapa? Siapa? Saya mau ini wawasan kebangsaan punya Bapak. Boleh, Pak? Boleh, Ibu. Boleh ya. Mau ditanyain apa? Silakan, Ibu. Nggak usah Pancasila ya. Pernah mengabdi sebelum diangkat jadi PNS? Izin siap pernah, Ibu. Di mana? Saya di perusahaan Sinarmas, Bu, di kelapa sawit, Bu. Oh, di kelapa sawit. Di mana itu? Di Poso juga? Izin di Kalimantan Tengah, Ibu. Di Kalimantan Tengah, lintas provinsi supaya ternyata pengalamannya. Aduh, susah nih. Tapi Bapak dengar nggak, tahu nggak? Anda kan sekarang sudah jadi, sudah masuk dalam anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, sudah ke tempat tugasnya? Atau sudah berada di tempat tugasnya saat ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Coba Bapak sebutkan janji Pegawai Republik Indonesia yang kelima. Mohon izin, Ibu, belum hafal, Ibu. Terima kasih. Saya suka kejujuranmu. Ya. Nah, mungkin teman-teman silakan ada yang bisa bantu? Ayo, para pejantan, satu lagi. Jangan nunduk-nunduk. Ayo, Pak Wayan. Tadi sempat searching, Bu, untuk Panca Prasetya Korpri yang kelima, menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Ya, mantap. Apapun itu caranya, ya, itu adalah usaha. Ya, gak usah malu-malu. Searching memang eranya digital. Kecepatan itu dibutuhkan. Ya. Tapi ini Pak Raja sibuk dengan dirinya, tidak cepat berpikir cepat. Padahal handphone di tangan siap. Ya, tapi karena memang durasinya tadi Pak Wayan lebih punya waktu ya. Tapi itulah, itu sebuah kondisi yang tidak apa-apa. Pada saat kita memang butuh memanfaatkan banyak aplikasi-aplikasi teknologi, kenapa tidak? Ya, saya sedang menempuh pendidikan saat ini, ya, pendidikan doktoral. Ya.
dibantu dengan aplikasi-aplikasi, sangat tertinggal, terbelakang dengan kecepatan anak milenial ya, membuat naskah tulis, mencari referensi, mana referensinya bahasa Inggris semua, bukan bahasa kebangsaan saya. Wajar saya enggak mengerti kan, tapi harus saya ada upaya, sehingga pandangan saya global. Saya dibantu dengan aplikasi Mendeley, I Love PDF. Siapa yang biasa gunakan I Love PDF? Apa itu? Mengelola file-file PDF. Translator, tidak apa, satu dokumen, satu jurnal, bisa dalam waktu berapa menit saya sudah bisa translate semua, tinggal baca. Enaknya. Ya. Karena inilah kondisi kita saat ini. Jadi bagi siapa yang tidak memanfaatkan seluruh perubahan-perubahan dan yang tersedia, teman-teman rugi sendiri. Ya. Oleh karena itu, teruslah ya meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Pertama memang sulit, tetapi lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, ini akan membantu kita dalam bekerja, dalam beraktivitas sebagai seorang ASN. Ya. Banyak sekali. Kalau saya tidak terus meningkatkan kompetensi diri dalam hal pendidikan, ya, karena ini memang tuntutan, ya, tuntutan pekerjaan. Ngapain ya, keluarin biaya mahal-mahal, tapi kalau berpikir tentang biaya atau apa ya, itu akan memblok diri kita. Kalau ada pikiran yang memblok pikiran kita, tentu usaha kita juga berhenti sampai situ. Ngapain, usia udah ini ya, udah lolita loh saya ini. Tahu nggak lolita? Lolos 50 tahun. Ya. Ngapain lagi mau sekolah? Tetapi ini adalah tuntutan profesi saya sebagai seorang widyaswara. Ya. Sehingga itu. Tetapi alhamdulillahnya, karena apa? Saya terpapar dengan cara-cara belajar. Ya, saya makin karena saya memang makhluk pembelajar, makin banyak pengetahuan, ilmu dan praktek-praktek dalam meningkatkan kompetensi diri. Informasi bukan sekedar Poso, bukan sekedar Sulawesi Tengah, tetapi saya bisa membaca dunia ya dengan bantuan beberapa aplikasi, memperlancar pekerjaan saya. Nih ya, membuat tulisan, membuat flyer kalau mau seminar, mau apa ya, udah cepat saya bisa tangani sendiri. Tidak perlu bantuan lain. Dan sekarang jasa orang yang mau memberikan pelayanan ya juga ada. Kalau Anda tidak mau sedikit meluangkan waktu untuk belajar, ada penjual jasa. Tapi siapkan dong untuk pengganti ya jasa mereka, membayar jasa mereka, uang kita. Ya, itu semua pilihan. Itu semua ini ya. Kalau ada ketidakmampuan, ya saya untuk menganalisis data pakai alat-alat yang ini, ya saya nggak punya dan nggak cukup waktu untuk belajar, tetapi ada yang menawarkan jasa, nah, saya gunakan. Tetapi ya tidak mau saya asal jadi, karena saya pengen tahu bagaimana prosesnya, bagaimana begini, sehingga saya nanti menjadi ini juga menjadi lancar karena saya tahu prosesnya gitu ya. Nah, saya rasa itu yang saya share ya, kita agak jauh, kita kembali. Nah, tadi di Panca Prasetya Kors Pegawai Republik Indonesia, janji yang kelima, ya, itu kan ikrar itu ya, ada sanggup meningkatkan profesionalisme, sanggup meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
Jadi itu janji kita loh, ya. Teman-teman, nanti di agenda 3 ada Smart ASN. Apa itu ASN, Smart ASN? Termasuk mengembangkan network-nya, ya, jejaring kerjanya, mengembangkan entrepreneur-nya. Ya. ASN itu harus punya jiwa entrepreneur, ya. Apa itu entrepreneur? Mampu melipat gandakan kekayaannya. Ya, bukan cuman dalam sisi finansial, tetapi juga ya mungkin skill-nya, ya, knowledge-nya, pengetahuannya itu, ya, sehingga kita dalam beraktivitas bisa berkolaborasi, ya, makin luas jejaring, makin banyak manfaat yang kita bisa berikan kepada orang sekitar kita, ya, dan di situ ada interaksi sosial, ya, kita ada. Nah, karena kita di pemerintahan juga sudah masuk nih, ya, mulai dari pengadaan barang dan jasa sudah masuk katalog, di mana para pelaku usaha itu sudah menjadi mitra kita, mitra pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan perangkat-perangkat daerah. Ya, Presiden juga sudah menekankan untuk membantu karena terbukti di zaman pandemi para pelaku usaha inilah yang bisa menstabilkan perekonomian bangsa Indonesia. Ya. Mereka juga beradaptasi. Yang kemarin dijajakan secara konvensional, sekarang sudah berbasis digital. Perizinannya dilengkapi. Ya, semua ini adalah kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Dan tentu peran para ASN di sini tidak terlepas. Ya. Jadi banyak hal, ya, itu entrepreneur. Jadi entrepreneur itu bukan cuma soal finansialnya, soal keuntungannya, soal apanya, tetapi membangun semangat berusaha. Ya. Tahu membaca kompetitor. Tahu meningkatkan kualitas. Kalau pengusaha tidak bisa atau tidak punya kemampuan itu, ya akan tersaingi, akan tertinggal. Nah, kita para ASN juga kali ya, dan layak kan di janji Korps Pegawai Republik Indonesia ini, Korps, ya, sanggup meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Anda dengan gaji. Nah, ya kita harus bersyukur, ya, sudah ada. Tetapi kita sebagai makhluk ekonomi, tentu kebutuhan-kebutuhan, ya, yang sudah berkeluarga. Pak Edwin sudah married, Pak? Belum, Bu. Aduh, jomblo, ya. Masih kebutuhan pribadi, ya. Bapak mungkin butuh rekreasi, ngopi-ngopi, bareng nobar, ya, nobar kalau nonton bareng, ya, ngopi bareng atau apa, itu kan semua biaya, kos, ya. Nah, jadi begitu kita bersosialisasi, berdigital. Nah, yang mau melatih diri, entrepreneurnya ada cara online. Jadi handphone ini sebagai hands on, ya, semua ada dalam genggaman, ya, Anda. Jadi jangan cuma dihafalkan itu ANCA, Korps Pegawai Republik, ya, tetapi dipraktekkan. Apa sih maksudnya? Bagaimana saya membangun profesionalisme saya sebagai seorang ASN? ASN bukan berarti menutup mata dengan lingkungan sekitarnya, karena disitulah Anda membangun image diri seorang aparatur, ya, yang dicintai oleh masyarakatnya.
Ya, tetapi sekali lagi bukan untuk mencari-cari keuntungan. Jangan lupa aturan yang mengikat balance seorang ASN. Oke, sepertinya waktunya kita sudah ini ya, sudah lewat sedikit lagi saya habiskan ini. Nilai dasar bela negara itu tidak terlepas dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu ya kita ini kan dengan kesiapsiagaan ya, termasuk kesiapsiagaan dalam manajemen atau resiko bencana. Ya. Risiko bencana. Nanti penugasannya mungkin kita tema ya, saya mengangkat tema kebencanaan. Ya, ini analisis isu kontemporer. Apa sih itu? Yaitu suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern atau era VUCA. Ya, coba cari searching apa VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, nah, itu ketidakpastian ya. Ketidakpastian. Makanya kita butuh kesiapsiagaan. Nah, soft skill dalam analisis isu kontemporer ini adalah kemampuan berpikir kritis. Ini yang kita butuhkan ya. Nah, ini identifikasi isu dan masalah utama ya. Ini mulai tahapannya, tahapan identifikasi isu dan masalah utama. Kita angkat isu kebencanaan di Indonesia. Yang kita kenal ada 3 kategori: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Ini di Sulawesi Tengah ini sudah terjadi semua ya. Bencana alam 2018, tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi. Bencana non alam, pandemi ya, itu termasuk. Kemudian bencana sosial khususnya Poso ya, pernah ada kerusuhan Poso ya, sampai di luar tuh, wah, banyak yang ini ya, itu bencana sosial. Jadi kita harus siap siaga ya. Dan saya perkenalkan tools-tools atau alat-alat analisis. Ada APKL, aktual, problematik, kehalayakan, terlayak. Aktual itu memang muncul ya, lagi isunya ini sangat menjadi perhatian orang-orang, sangat bermasalah. Kehalayakan menyangkut orang banyak dan layak untuk diselesaikan ya. Nah, kemudian ada lagi tools yang kedua yaitu USG, urgensi ya, kedaruratannya, seriously, kemendesakannya, dan growth-nya. Growth itu pertumbuhannya. Jika masalah ini ya tidak segera diselesaikan, maka akan bertumbuh, berkembang terus dan lebih bermasalah lagi ya. Jadi APKL ini untuk menentukan isunya, kita scoring dengan skala Likert. Jadi Anda memberikan skor nilai dari 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5, aktualnya berapa kira-kira. Jadi ini terletak pada pernyataannya. Ya, pernyataan Anda, disitulah proses berpikir kritis. Ya, nanti prakteknya mungkin sudah banyak juga contoh-contohnya. Kalau mau banyak pembelajaran saya mungkin kasih linknya atau apa, Bapak Ibu teman-teman bisa buka di YouTube saya ya, cari saja Silviani Kesuma atau apa ya, banyak sekali, termasuk 6 langkah mendesain kegiatan aktualisasi. Kalau Anda pakai langkah-langkah itu aman. Mulai ya. Jadi jangan pikirkan judul dulu. Judul itu terakhir. Ya, langkah 1 identifikasi isu, langkah 2 mencari prioritas masalahnya, langkah ketiga mencari penyebab masalahnya, langkah keempat mencari, mengetahui, memastikan penyebab masalah.
Dan yang langkah kelima adalah menemukan gagasan, ya, penyelesaian masalah tadi. Nah, dan yang keenam baru kita desain judulnya yang tepat menggambarkan seluruh proses mulai dari langkah 1 sampai langkah 5, ya. Oke. Nah, kemudian yang langkah ketiga ini ya. Tadi penyebab dan akar penyebab masalah, kita bisa gunakan tools yang ketiga, tree analysis. Saya lebih suka pakai tree analysis ya, karena proses berpikir krisisnya itu di pohon masalah. Karena di pohon masalah ini adalah terletak di pernyataannya, ya, bukan skornya. Ada juga fishbone, silahkan. Tetapi karena ini yang dibutuhkan ada sikap perilaku, bukan analisisnya teman-teman ya. Bukan. Jadi fishbone ini secara global Anda punya ya misalnya 5M itu method, material, man ya. Anda berpikir terlalu luas ya. Tapi kalau tree analysis fokus kepada masalahnya. Tapi kalau fishbone Anda harus pandai-pandai yang mana materialnya, yang mana metodenya, yang mana man-nya, yang mana machine-nya. Masalah di organisasi. Nah, Anda masih awal pegawai, baru CPNS kan, tentu belum memahami semua. Nah, oleh karena itu saya lebih menyarankan untuk menggunakan tree analysis, ya, karena kita fokus kepada pernyataan masalah atau proses berpikir kritis. Saya ambil gambar-gambar ini karena tema kebencanaan ya yang saya angkat. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya, solusinya dari tree analysis tadi, pohon masalah ya masih ditandai dengan pernyataan negatif ya. Nanti di alternatif pemecahan kita pohon alternatif ya, itu yang dari kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Dan arah panahnya itu diingat. Yang ke atas itu adalah akibat, panah yang ke bawah adalah penyebab. Ya, nah itu perlu latihan. Ya, dan yang tools yang terakhir adalah McNamara. Ini untuk melihat efektivitas, efisiensi dan biaya. Sama dengan kursus yang lainnya itu pakai scoring, tapi khusus biaya itu skornya kalau dia berbiaya itu nilainya 0 atau 1, rendah ya. Tapi kalau biayanya minim atau tanpa biaya, tapi saya tidak yakin semua kegiatan ada biaya. Kita Zoom seperti ini ada biaya nih, butuh minum, butuh listrik, nah kan itu biaya. Kalau saya dulu di rumah sakit itu paham ya, mengerti, saya punya ilmu menghitung unit cost. Nah, jadi ruangan yang kita gunakan, komputer yang kita gunakan itu adalah cost, ya, oke. Nah itu, jadi biaya. Jadi kalau ada biayanya itu nilainya rendah, tapi kalau biayanya minim, ya, itu nilainya 5, yang paling tinggi. Jadi kebalikan ya. Nah, di situ nanti baru kita dapatkan yang nah itulah yang kita bahas, ya. Oke, silakan nanti untuk kesiapsiagaan bela negara ini adalah praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Dan diakhiri dengan kegiatan pembelajaran membangun semangat bela negara agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Ya, oke. Jadi ini kira-kira ilustrasi mind map-nya kesiapsiagaan bela negara, memahami dan mengesahkan kegiatan, ya, olah rasa, olah pikir, olah perilaku. Pernah dengar revolusi mental? Ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden di awal pemerintahannya, ya. Revolusi mental itu pada dasarnya adalah rubah cara pandang, ya. Rubah cara pandang, rubah cara pikir. Kemudian rubah cara kerja. Ya, itulah revolusi mental. Kita harus berani berubah karena kita adalah agen-agen perubahan untuk melakukan kesiapsiagaan bela negara. Ya, oke. Nanti teman-teman bisa lihat slide-slide saya yang lain ya. YouTube-nya juga boleh dilihat ya, supaya tambah skillnya ya, utamanya menganalisis.
Nah, ini ada penugasan sebentar, membuat learning journal, ya. Ada penugasan individu ya. Nanti saya lihat sesuai nanti di Collabjar-nya ya. Nanti dilihat penugasannya apa, ya. Apakah penugasan atau ini? Oke. Sampai di sini. Ini saya bantaian saya yang saya tutup dengan bersama membangun bangsa, bersatu membela negara. Siapkah teman-teman, sahabat Latsar, Kabupaten Poso di kelompok 2 ini? Siap, Ibu. Siap. Tapi jangan ragu-ragu, ya. Siap, ya. Coba praktekkan. Taruh tangan kanannya di dada kirinya. Oke. Sudah? Nah, ikuti ucapan saya. Saya. ASN Indonesia. ASN Indonesia. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Dan siap membela negara Indonesia. Dan siap membela negara Indonesia. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Melalui abdi saya, abdi negara. Melalui abdi saya, abdi negara. Baik, terima kasih. Dan saya akhiri pembelajaran kita. Mari kita aplaus untuk kita semua. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Demikian ya penyajian saya di Sinkronos pertama ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan responnya. Silahkan sebelum Pak Tian yang mengharuskan kita keluar dari sini. Mungkin ada sedikit ini, silakan. Ada yang memberikan respon terhadap pembelajaran di agenda 1 ini. Silakan. Bagaimana? Kira-kira sudah bisa menstimuli teman-teman dalam kesiapsiagaan bela negara untuk membentuk atau membangun karakter sikap perilaku bela negara? Halo? Ya udah. Ya? Sudah, Bu. Insya Allah siap, Bu. Tanah air. Oke, kalau begitu berikan lagi hatimu kali ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Yuk kita sama-sama memberikan reaksinya secara virtual. Terima kasih semuanya ya. Dr. Wirda, mana hatimu? Oke, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melanjutkan aktivitas pembelajaran. Saya serahkan kembali Terima kasih, Bu. Pak Tian untuk membantu teman-teman dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Gigi Silvianko semua atas penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sikap perilaku bela negara. Untuk menutup agenda pembelajaran 1 kita pada hari ini, saya persilakan Pak Raja untuk memimpin pembacaan doa. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ibu. Ketemu di sinkronos Di Jumat. berikutnya ya, di Jumat. Ya baik, saya izin duluan ya, Liv. Terima kasih Yeah. semuanya. Sampai jumpa
kembali. Baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, khusus untuk kelompok 2, sudah ada yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Ada, Pak. Siapa, Pak? Belum, Pak. Oh, belum. Ada, Kalau Pak. belum ada, berarti kita tunjuk 1 orang peserta di kelompok 2 ini menjadi ketua kelompok. Ayo, siapa yang bersedia? Tidak ada. Boleh usul 3 nama. Jadi 3 nama dari 10 orang peserta ini untuk menunjuk siapa calon ketua kelompoknya. Ibu Vivin. Ya, Pak. Siapa yang diusulkan untuk jadi kandidat ketua kelompok? Jadi tugas pertama kita pada hari ini menunjuk ketua kelompok 2. Ya, baik Pak. Kalau saya usulkan 3 nama Pak. Yang pertama Pak Edwin. Yang kedua Pak Edwin. Yang kedua Pak Wayan. Pak Wayan. Dan yang ketiga Ibu Veronica. Ibu Veronica. Ya, Pak. Tunggu. Tinggi suara. Kalau Pak Raja. Baik, Pak. Saya kalau boleh usul untuk yang pertama 3 nama untuk jadi calon ketua, Pak Edwin, Pak Wayan, sama Ibu Vika Ontoni. Ibu Vika. Baik. Sekarang Ibu Vika, silakan tunjuk 3 temannya untuk jadi calon kandidat ketua kelompok. Izin Pak, untuk 3 usul, saya usul yang pertama Pak Edwin, yang kedua Pak Raja, yang ketiga Ibu Veronica. Ibu Veronica. Ibu Alfrici. Iya Pak, izin saya memilih 3 orang. Yang pertama Pak Edwin, yang kedua Pak Raja, dan yang ketiga tadi Pak Wayan. Pak Wayan. Iya. Sekarang Pak Edwin. Ya, izin Pak. Kalau dari saya Ibu Vika, Ibu Veronica, sama Ibu Vivin. Ibu Dr. Wirda. Izin Pak, saya memilih 3 orang. Yang pertama Pak Raja, kemudian yang kedua Pak Edwin, dan yang ketiga Pak Wayan. Oke, silakan Ibu Veronica. Iya baik Pak, kalau saya memilih Pak Wayan, Pak Edwin, sama Dr. Wirda. Ibu Mesli. Ya Pak. Ya. Kalau saya Silakan sebut 3 nama Ibu. Kalau saya memilih Pak Edwin, Pak Raja, sama Pak Wayan. Pak Wayan. Iya Pak.
Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau saya semuanya harus berkontribusi sih, walaupun pria maupun wanita. Kalau saya sih pertama Pak Edwin, yang kedua Dr. Firda, yang ketiga mungkin Ibu Pipin juga boleh. Pipin. Oke. Hasil suaranya yang tertinggi Pak Edwin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang memilih Pak Edwin. Pak Wayan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu Veronica 2. Ibu Vika 3. Pak Raja 4. Ibu Vivin 2. Ibu Dr. Wirda 2 orang. Berarti yang terpilih sebagai ketua kelompok sesuai dengan usul teman-teman itu Pak Edwin. Jadi saya ucapkan selamat ke Pak Edwin karena Bapak terpilih sebagai ketua kelompok 2. Dan tugas Bapak untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak menunjuk 2 orang peserta. Yang pertama melapor pembelajaran sebelum dimulai, dan yang kedua menunjuk teman-teman peserta yang bertugas untuk merekod setiap pertemuan. Jadi nanti pada hari Jumat jam 13.00 kita masuk, Pak Edwin yang menunjuk temannya siapa yang bertugas untuk merekod dan melapor sebelum pembelajaran dimulai. Jadi 2 orang peserta ditunjuk untuk bertugas pada hari Jumat. Oke? Demikian pembelajaran agenda 1 kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Yurin kembali ke room besar.